Assalamualaikum Bu Ninda. Waalaikumsalam Pak Farid. Gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah lumayan Pak. Lumayan capek, lumayan ya Kecapean Bu ya? gitu. Kenapa bisa kecapean? Hampir ya itu ini tadi kan sebenarnya saya lagi ada kegiatan Pak. Jadi ini yang kemarin itu saya ceritakan. Jadi kegiatan BIMTEK TIK gitu. Dan Mhm. tadi sudah pembukaan. Terus hari ini kan malam ini kan sebenarnya sudah masuk materi, cuman karena bentrokan bebarengan sama ini rukol, jadi ya saya ini kan apa namanya tadi izin gitu. Ya sebenarnya Mhm. agak agak sungkan juga gitu. Ya, baik Bu. Terus gimana ini? Pada malam ini tentunya di sesi kita pertemuan ini mungkin ada hal-hal yang ingin dibicarakan oleh Ibu terkait dengan Mhm. rencana pertemuan pada malam ini saya dengan Ibu ini gimana? Mhm. Itu, saya tuh pengen cerita gini loh Pak Farid, ada sedikit masalah sebenarnya, apa namanya, ini, ke saya kan sering ini dari saya ceritakan kemarin, dari Mhm. yang minggu kemarin itu kan mulai hari Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu, itu kan ada kegiatan juga. Jadi kan saya Kamis, Jumat kan sudah nggak masuk sekolah gitu ya. Nah, kemudian minggu ini, saya kan dari hari ini sampai Jumat besok, itu ini, apa namanya, ada kegiatan juga. Sehingga, eee, ada kalimat seperti ini tadi itu dari teman-teman ada yang nyeletuk, "Enak ya, apa istilahnya, jalan-jalan terus, nginep-nginep di hotel, nggak ngajar," gitu. Ya sebenarnya kan sungkan gitu loh, Pak. Jadi saya tuh sampai gini bilangnya, eee, "Ya kalau mau digantikan nggak apa-apa," saya bilang gitu sampean Pak Farid. Jadi ya gimana ya, saya tetep aja gak enak gitu loh Pak Farid. Jadi Ibu Nenda sama rekan-rekan Ibu itu dapat dikatakan ada yang sempat iri ya gitu ya istilahnya ya sama Iya, Ibu. ya bisa Bilangnya dibilang oh jalan-jalan terus sehingga di heeh, enak gitu. jalan-jalan terus, nggak kejar, dapat uang, bilangnya kayak gitu-gitu. Jadi ya, Hmm, saya itu sampai gitu loh Pak Farid. terus Gimana? kira-kira malam ini dari perjumpaan kita kira-kira apa yang ingin Ibu peroleh artinya yang ingin Ibu capai mungkin ingin ada solusi dari Ibu terkait dengan permasalahan yang Ibu hadapi. Iya, ya pengennya ini Pak Farid, apa namanya, dari pertemuan kita ini, dari percakapan kita ini nanti pengennya saya, dapat solusi gimana supaya, saya ikut kegiatan seperti ini tetap jalan, tapi tidak ada istilahnya tidak ada omongan-omongan yang, negatif gitu dari teman-teman gitu. Padahal kan sebenarnya saya, ikut kegiatan ini kan bukan bukan keinginan saya gitu loh, kan memang Mhm. sudah ditunjuk gitu loh, seandainya bisa diwakilkan, saya wakilkan, seperti itu. Jadi pengennya ke depannya meskipun ada kegiatan seperti ini, istilahnya tidak ada omongan negatif gitu loh Pak Fari. Jadi tujuan dari pertemuan ini Ibu itu pengen bagaimana supaya tidak ada lagi istilahnya omongan atau iri dari Mmm, rekan-rekan guru Ibu gitu ya. Sehingga iya, ibunya itu betul, merasa enak ke depannya gitu ya. betul sekali. Uh, Kemudian kira-kira kesempatan Ibu pada malam hari ini untuk kedepannya kira-kira apa dari menghadapi kegelisahan Ibu itu? Tadi sih sebenarnya saya sudah ini Pak Farid, tanya-tanya kan sama, sohib saya itu, bestie saya yang guru BK, Hmm. dia bilangnya gini, "Ya sudahlah,
"Kamu itu pokoknya jalan aja, tetap ikut kegiatannya, itu kan, penunjukan, bukan istilahnya bukan kamu yang mengajukan diri," kayak gitu. Terus, ya katanya teman saya tuh seperti ini, "Ya paling enggak nanti, kasih inilah pengertian ke teman-teman yang lain," katanya kan gitu. Terus saya sudah ini juga sih, saya sudah pamitan juga di grup sekolah gitu ya. Kemudian saya juga pamitan ke kepala sekolah dan kepala sekolah juga, istilahnya responnya juga oke gitu, nggak masalah. Cuma kadang saya kan juga masih ngerasa, gimana ya, takutnya, kok sok 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 sibuk, apa sok apa gitu loh, Pak. Jadi, aduh gimana ya? Iya. Jadi, dari permasalahan Ibu yang dihadapi, sebetulnya kan bukan kemauan dari Ibu sendiri ya, karena Mhm, karena memang betul-betul Pak. ditunjuk oleh pihak terkait untuk mengisi suatu acara, sehingga Mhm. Ibu mau tidak mau harus, mengikuti seperti itu. Iya, Meskipun ada, beberapa hal yang harus ditinggalkan di sekolah, namun tidak menutup kemungkinan pasti Ibu akan berupaya untuk, tidak lepas tanggung jawab tugas yang ada di sekolah. Nah, dari hal mhm. itu, eee, mungkin, bagaimana kira-kira, eee, langkah-langkah Ibu untuk mengatasi dari permasalahan Ibu terkait dari mengatur waktu Ibu itu? Tentunya supaya terhindar dong dari, pembicaraan rekan-rekan Ibu itu sendiri. Bagaimana? Mhm. Kalau tadi sih, saya sudah siapkan ini, apa namanya, tugas ya. Jelas Mhm, tugas sudah saya siapkan untuk anak-anak, terus juga udah nitip ke guru piket untuk tiap harinya, kayak gitu. Jadi, maksud saya, biar teman-teman yang lain juga tahu meskipun saya nggak ada, itu, saya tetap istilahnya tetap ada di tengah anak-anak meskipun, jasad saya itu nggak ada gitu ya. Tadi juga saya sempat ini sih, apa namanya, kontak-kontak, murid gitu ya, saya tanya, "Gimana ada masalah atau enggak?" Gitu. "Oh enggak Bu, nggak ada masalah, sementara masih aman," gitu ya. Karena yang hari ini kan saya ngasih tugas cuman untuk, review materi aja gitu dari, video pembelajaran yang sudah saya siapkan, gitu. mhm. Oh iya, tentunya, dari permasalahan yang Ibu hadapi sebetulnya, secara tidak langsung Ibu sudah bisa meng-cover Bu ya. Tadi, contohnya Ibu sudah menyiapkan, beberapa materi atau tugas yang bisa dibagikan kepada anak-anak atau siswa Ibu. Eee, itu pun dapat dikatakan tidak lepas tanggung jawab seperti itu. Kalau boleh, saya tahu Ibu, kira-kira posisi Ibu pada saat ini terkait dengan, tujuan Ibu untuk bisa, membagi waktu Bu ya dari kegiatan di luar sekolah yang sudah menjadi narasumber itu, kemudian yang di sekolah kira-kira, eee, dari skala 1 sampai 10 kira-kira Ibu berada di mana untuk saat ini kira-kira? Kalau saya merasa sih sebenarnya saya sudah ada di angka 7 sampai 8 gitu ya kalau untuk manajemen waktu. Mhm. Cuman ya kalau untuk apa namanya, menangkis ya bukan menangkis sebenarnya, apa ya, untuk menghambat atau menghalau, kata-kata yang negatif itu kalau saya sih masih, 6 6 deh, 6 Iya, 7 deh. Ya karena masih kadang masih suka terbawa emosi gitu ya, kadang merasa, "Aduh lagi," gitu omongannya gitu. Sampai ada julukan ini, guru sebuah hotel atau apa gitu, Pak, pakai bahasa Madura. Jadi ya ya itu pengennya saya kan udah Mas, easy going aja. Saya dibilang mhm, dibilang seperti ini, ya sudah gitu loh. Itu kan hanya anggapan anggapan orang tersebut gitu. Cuman kadang masih belum bisa gitu. Jadi masih belum bisa masuk telinga kanan, keluar telinga kanan gitu. Jadi masih masih masuk telinga kanan, keluarnya telinga kiri. Jadi kan masih lewat gitu ya. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kanan kan nggak sampai masuk, jadi kan mental gitu. iya. Pengennya saya seperti itu ke depannya, Yang gitu. penting tidak merugikan orang lain, seperti itu Ibu ya.
Iya. dengan bagi iya, betul betul. Jadi sebetulnya, dari pencapaian yang sudah Ibu dapatkan selama ini dari skala 1 sampai 10, menurut saya 6 sampai 7 itu sudah baik Ibu. Eee, apa ya, sepintas atau di samping betul-betul Ibu itu kan, mengalami, eee, tantangan yang ada di depan, yaitu ada beberapa program atau kegiatan yang harus Ibu hadapi itu menurut saya sudah lumayan bagus Ibu, dan saya pun patut bisa meniru seperti itu. Kemudian, selama ini hambatan atau gangguan yang paling dominan Ibu alami apa? Kalau hambatan, gangguan ya itu tadi omongan-omongan itu Itu ya? kadang kadang buat apa namanya, saya saya mau berangkat itu kadang agak berat gitu. Jadi kadang, saya pulang dari bertugas itu ada perasaan nggak enak gitu. Jadi kayak asing lagi gitu di sekolahan. Jadi, apa ya, ya ya meskipun nggak semua teman saya seperti itu, ya cuma ada satu 2 lah yang seperti itu, gitu. Itu Cara sih hambatan menanggapinya yang apa? bagaimana cara Ibu mencari solusi atau menanggapi dari, pembicaraan rekan-rekan guru Ibu? Kalau saya sih yang jelas, Pak, itu apa namanya, sikap saya nggak akan berubah. Artinya meskipun orang itu ngomong negatif negatif tentang kegiatan saya, ya saya tetap easy going aja. Jadi, saya anggap itu justru, masukan atau lecutan buat saya gitu loh. Saya punya prinsip seperti ini, biarlah, orang itu ngomong apa aja, yang penting, saya akan tunjukkan dengan karya. Gitu, saya Mmm, akan buktikan dengan karya. ya, Itu yang selalu saya inikan, gitu. Jadi betul. salah satu cara saya untuk ini, menghambat atau menghalau omongan-omongan negatif ya itu tadi. Dengan karya Ibu ya. Berarti itu sudah termasuk rencana Ibu untuk, Mhm. mencapai tujuan Ibu dalam dunia pendidikan ini, Bu, ya. Adakah skala prioritas untuk saat ini yang anggaplah menjadi goal dari Ibu? Apa yang diprioritaskan oleh Ibu Ninda? Kalau prioritas saya yang sekarang jelas, ini Pak, apa namanya, untuk murid-murid ya. Jadi Oh, saya berkegiatan itu pun sebenarnya meskipun saya jadi narasumber, itu saya juga masih belajar. Jadi artinya di sini kan narasumber itu kan banyak sekali gitu loh. Jadi, saya bisa belajar juga dari narasumber-narasumber yang lain gitu. Dan itu sebenarnya apa yang saya dapatkan itu pengen selalu saya inikan di sekolah saya gitu. mmm. Jadi Jadi itu prioritas saya sebenarnya. yang Ibu dapatkan dari mengisi pelatihan atau mengikuti BIMTEK itu nanti akan disalurkan kepada anak-anak Ibu ya di sekolah, seperti itu? Iya, heeh, Oh, jadi bukan hanya ke murid-murid sih sebenarnya. Jadi misalkan ada hal baru gitu ya yang saya dapat, ya saya pengennya saya tularkan ke teman-teman, seperti itu. terus apa strategi Ibu ke depannya ini? Kalau ke depannya sepertinya yang pertama ya tetap sih saya akan ini aja, yang penting komunikasi. Jadi saya tetap akan jalin komunikasi karena saya rasa, komunikasi ini yang paling paling ini ya, paling penting, paling urgent sekali. Jadi kalau misalkan tanpa komunikasi dengan komunikasi aja kadang masih banyak, salah paham gitu ya. Jadi mudah-mudahan tetap, meskipun apa, ada hal-hal negatif, kalau misalkan saya tetap berkomunikasi dengan baik, harapannya, nantinya ke depannya sudah nggak ada lagi, hal-hal negatif seperti itu, gitu. Oh iya, berarti, komunikasi ya Iya strateginya harus terus. iya, Pak. Iya, Terus betul terakhir betul ini Bu, sekali. komitmen komitmen dari rencana yang Ibu lakukan itu bagaimana? Heeh. Komitmen Kalau Ibu?
Kalau komitmen saya ya pasti saya akan tetap, ini ya, tetap, dengan prinsip saya itu tadi. Saya tidak akan mendengarkan omongan negatif orang lain, tapi justru itu akan menjadikan pemacu buat saya, menjadikan penyemangat, dan saya akan buktikan dengan karya. Ya udah itu aja sih. Oke. Ya intinya, Ibu akan tetap fokus gitu ya, Iya. dengan karya-karya Ibu. Ya itu sudah, sebetulnya sudah menjadi solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi selama ini. Baik, Ibu Nenda, saya kira, cukup di sini ya, dari permasalahan Ibu. Tentunya tadi secara tidak langsung Ibu sudah, bisa menemukan sendiri solusi yang, Ibu hadapi, permasalahan-permasalahan tersebut. Oh, iya iya iya. Terima kasih Pak Farid ya sudah mau mendengarkan Sama-sama, Ibu Nenda. curhatannya saya. Selamat malam Bu Pur, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik, sehat ya, iya Alhamdulillah. Bu Linda. Bu Linda Iya. sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu Pur, semangat juga Mas Ian. Gitu. Nah, Oh iya iya, gimana ini, iya Bu, eee eee, kali ini kita akan ngomongin apa Bu Pur? Tadi ini kayaknya permasalahan, ada something yang mau diomongin, apa nih? iya bener Bu, eh, ini masa biasa murid, Oh keberadaan gitu. murid yang iya, akhir ini sepertinya murid yang saya hadapi itu minat belajarnya kurang begitu Bu. Dilihat dari cara mereka menerima materi, sepertinya malas-malasan, terus dilihat dari tugasnya, mereka asal-asalan dalam menyelesaikan tugasnya, seperti itu, Bu. Oh begitu. Iya. Terus, dari percakapan kita malam ini, kira-kira nanti Bu Pur, apa sih yang diinginkan atau diharapkan? Yang saya harapkan minat belajarnya siswa itu seperti semula, seperti kembali lagi seperti semula, tidak seperti sekarang ini. Sepertinya siswa sudah mulai menurun, ya Bu ya. Yang saya harapkan mulai bertambah lagi minat belajarnya dan antusias belajarnya, seperti itu. Dan seperti saya perhatikan memang kendalanya, maksudnya di sini ya, minat belajarnya siswa itu berkurang karena ada sesuatu hal seperti itu Bu. Sesuatu halnya ya seperti sekarang kondisi seperti ini Bu ya, di mana di Pamekasan itu sekarang kan ada pameran istilahnya Oh ya, iya benar. ada pameran. Kalau di Pamekasan istilahnya itu pasar malam, ya. Pasar malam, iya. Yang katanya anak-anak itu merupakan hiburan tahunan Bu. Mumpung ada kesempatan, makanya saya sampai anak-anak itu lupa diri waktu, karena waktu sebagai pelajar itu seharusnya bagaimana. Dia sampai melupakan, saking senengnya hiburan itu, ya. Malamnya dia ke pasar malam sampai larut malam, paginya sudah capek, begitu sampai sekolah sudah keadaannya kurang fit, sampai menerima pelajarannya pun itu seperti asal-asalan, seperti itu Bu, seperti yang saya ceritakan tadi, ya seperti itu jalan ceritanya. Oke, berarti situasinya itu sekarang yang dihadapi Bu Pur itu anak-anak kurang ini ya, Iya, kurang minat perhatian belajar. ya, minat belajarnya turun karena mungkin malamnya terlalu malam ya ke pasar malamnya seperti itu ya. Betul, seperti itu Bu. Nah kira-kira nih Bu Pur punya gagasan apa kalau misalkan ada situasi yang seperti itu tadi, apa yang ingin Ibu Pur lakukan gitu? Saya ingin mengubah pola belajar, pola pembelajaran saya itu Bu, inginnya, tapi saya sudah coba tadi mengubah pembelajaran yang menyenangkan. Saya mencoba memberikan selingan seperti ice breaking gitu Bu ya. Setelah saya memberikan materi, saya perhatikan anak murid saya kurang begitu Bu, seperti ngantuk, capek, akhirnya saya keluarkan ice breaking.
Ice breaking Oke. dengan memberikan tebak-tebakan gitu loh, Bu. Oh. Mulailah termotivasi untuk belajar lagi. Berapa menit kemudian, kok mulai lagi kecapeannya. Saya stop lagi, saya kasih beberapa lagi, agar mereka kembali lagi minat belajarnya. Dan pada akhirnya mereka itu, dalam tugas, sudah mulai lumayan seperti itu, Bu. Cara menyelesaikan tugasnya sudah nampak dari urutan-urutan dia menyelesaikan tugasnya. Kan kalau matematika itu biasanya dilihat dari pekerjaannya, Bu, ya. Oh Anak gitu, itu iya iya. iya, anak itu benar-benar memperhatikan apa tidak, seperti itu, Bu. Nah, tadi kan Bu Pur gagasannya kan punya, apa namanya, punya keinginan atau gagasan ingin memberikan pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Iya, Kemudian, persiapannya tadi memberikan ice breaking gitu, Bu, ice ya? breaking, iya Heeh. iya, Nah, heeh. kira-kira apa yang bisa memastikan, ice breaking atau pembelajaran yang menyenangkan itu tadi bisa berjalan, Bu? Yang memastikan bisa berjalan, timbulnya anak-anak itu, minat belajarnya lagi tuh loh, Bu. Dari yang Oke, iya iya. semula dia itu hanya mendengarkan, kan dari tatap mukanya seperti itu, Bu, ya, Iya. dari visual, dari tatap mukanya saya perhatikan setelah diberikan ice breaking kayaknya ada semangat lagi, terpancar gitu loh, Bu, ya. Oke, Dari siap. raut mukanya maksud saya seperti itu, Bu. Anak-anak itu kelihatannya sudah mulai, bergairah lagi untuk maksudnya untuk belajar, dari situ saya saya masukkan lagi materi, eee seperti itu, Bu. Oke. Nah, ini tadi kan Bu Pur sudah mengutarakan ya berbagai alternatif kan sebenarnya, untuk Iya, mengatasi, apa namanya, kemalesan anak-anak tadi kemalasan. ya, untuk mengembalikan mengembalikan motivasi belajarnya gitu. Nah, Iya, jadi seperti itu. kira-kira setelah sesi ini nanti, apa yang akan Ibu Pur lakukan untuk dari alternatif-alternatif tadi? Yang saya lakukan yaitu, membuat rencana pembelajaran yang Mhm. mengasihkan gitu, Bu. Maksudnya merubah dalam rencana pembelajaran itu saya rubah ke dalam yang mengasihkan, misalnya seperti dengan penggunaan metode atau media Heeh. pembelajaran, Oh, sehingga minat belajar siswa itu akan kembali dengan seperti semula, seperti itu, Bu. mhm. Misalnya medianya itu dengan menggunakan video atau alat peraga, itu yang saya pikirkan dari tadi. Agar Oh, anak-anak itu bagaimana cara menerima materi itu tidak karena terpaksa, tapi karena di mhm, atas kemauannya sendiri, seperti itu, Bu. heeh. Terus kira-kira, Bu Pur mau melaksanakan idenya itu tadi kapan? Kemudian, siapa saja yang mungkin bisa membantu, ide Bu Pur itu berjalan gitu? Oh, iya. Rencana saya dalam melaksanakan pada pertemuan berikutnya, saya akan mencoba, dari rencana pembelajaran yang saya buat kemarin itu saya akan rubah lagi dengan pembelajaran yang berbeda seperti yang saya sebutkan. Dan ide saya itu apabila, anak seperti itu saya akan ke BK otomatis ya, bimbingan konseling meminta petunjuk dari mereka bagaimana caranya. Kalau misalnya masih bekerja sama dengan BK, maksud saya itu, Bu, dengan seperti itu saya akan mengetahui bagaimana cara anak mengatasi, minat belajar anak itu. Misalnya masih tetap seperti itu, kemungkinan saya dengan BK akan mengadakan pertemuan dengan orang tua murid, Heeh. biar kita sama-sama bisa bekerja sama, biar orang tua siswa itu mengetahui keadaan, anaknya seperti ini kondisinya, seperti itu, Bu. Oke. Berarti dari hal ini tadi kira-kira, skala Bu Pur itu sekarang ada di skala berapa sih untuk mencapai tujuan tadi itu? Kalau misalkan kita buat ibaratkan 1 sampai 10, Bu Pur ini sudah ada di mana gitu untuk, mencapai tujuan yang Bu Pur inginkan tadi? Oh, ya, skalanya
sekitar 4-5 sekarang masih, Bu. Karena saya masih belum menemukan jalan ini. Kemungkinan untuk maksudnya yang sekarang ini saya mencoba kan dengan speaking, dengan dengan metode stop. Nah, setelah mungkin saya membicarakan dengan BK, nantinya saya menginginkan skala yang lebih dari itu. Bisa menginginkan sampai 10 seperti itu, Bu. Mengembalikan lagi minat belajar siswa. Oke. Berarti di sini yang pihak yang akan terlibat itu siapa saja itu, Bu, untuk menaikkan skala tadi itu dari 4 ke 5 bisa sampai ke 10, Bu Pur ingin melibatkan siapa saja tadi? Atau yang mendukung, yang diminta untuk mendukung itu siapa saja? Iya, yang mendukung pertama ke bimbingan konseling gitu, Bu. Setelah itu dari bimbingan konseling nanti kita ngadakan pertemuan dengan orang tua siswa agar sama-sama mengerti dari sekolah ke lingkungan rumahnya, seperti itu. Oke. Oh, bagus sekali ini sebenarnya, Bu. Nah, bisa dari apa yang sudah kita obrolkan barusan, Bu Pur bisa menyimpulkan kira-kira apa sih yang sudah kita peroleh dari sesi ini tadi? Oh, yang dari pertemuan ini sesungguhnya yaitu untuk meningkatkan minat belajar siswa dari apa yang telah terjadi kemarin, siswa untuk meningkatkan minat belajar siswa agar kembali seperti semula, seperti itu, Bu. Oke, baik Bu Pur, ini sudah bagus sekali ya, Bu. Nanti semoga dalam melaksanakan rencananya Bu Pur tadi bisa berjalan lancar, bisa diperoleh tujuannya, mengembalikan motivasi belajar muridnya gitu ya, Bu ya. Nanti di sesi berikutnya kita akan membicarakan apa nih kira-kira, Bu? Kalau dari Bu Pur sudah selesai melaksanakan kegiatan, berarti nanti pertemuan berikutnya apa yang akan kita omongin gitu, Bu? Yang kita omongin motivasi siswa. Saya ingin berbagi sharing dengan Bu Ninda bagaimana cara memotivasi siswa sekiranya agar minat belajar siswa itu bertambah, seperti itu. Barangkali Bu Ninda bisa memberikan masukan kepada saya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Pur ya sudah mau sharing ya dengan saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan nantinya bisa berjalan dengan lancar. Baik Bu Pur, sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih Bu Ninda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Farik? Alhamdulillah baik, Bu. Tapi pada malam hari ini saya lagi kepikiran, Bu. Iya, ada apa sih nih, Pak Farik? Kepikirannya itu saya sampai saat ini kepikiran pada anak saya. Anak saya artinya murid-murid saya. Seperti itu. Oh, barangkali Pak Farik bisa menceritakan, untuk menghilangkan beban pikiran Pak Farik bisa menceritakan tentang apa yang dialami Pak Farik. Muridnya seperti apa, maksud saya seperti itu. Ini sampai saat ini saya berpikir gimana ya caranya supaya murid-murid saya ini yang belum bisa baca, Bu. Saya kan ngajar kelas 4 gitu. Belum bisa baca, ada sekitar 6 anak. Dari 30 murid itu di kelas 4 itu ada 6 anak yang belum bisa baca. 4 laki-laki dan 2 perempuan. Itu udah bisa baca, Bu. Tapi yang 2 ini sebetulnya agak bisa sih. Tapi gimana ya caranya supaya anak saya ini yang 6 orang ini bisa membaca lancar gitu. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi menurut Pak Farik itu biar anaknya bisa membaca yang 6 bisa, apa harapan Bapak dari obrolan kita hari ini?
Saya berharap dengan mengobrol sama Ibu Pur, setidaknya jalan keluar atau strategi atau semacam trik lah supaya anak saya ini yang 6 orang ini bisa baca sebelum naik kelas 5 gitu. Oh, seperti itu Pak. Ya. Saya pikiran sampai saat ini terus terang, setelah saya memberikan materi itu, saya sangat kasihan dengan yang 6 orang ini, yang 6 anak ini. Yang jelas mereka ini tidak bisa mengikuti materi pada pelajaran yang saya berikan kepada mereka. Jadi mereka itu menulis saja, kadang-kadang tidak selesai. Kemudian saya coba untuk membaca hasil tulisannya, mereka itu yang 4 orang ini, yang 4 anak ini laki-laki semua ini tidak bisa membaca tulisannya, Bu, gitu. Menurut Bapak, apa yang harus Bapak lakukan agar siswa yang ke-6 itu bisa lancar dalam membaca? Sehingga sesuai dengan harapan Bapak nantinya. Iya. Sebelumnya saya sudah melakukan beberapa strategi sih untuk menangani yang 6 orang ini, yang 6 orang anak ini. Salah satunya saya itu setelah selesai memberikan materi, Bu, ya, Pak, secara fisikal pada anak-anak, saya itu memberikan tugas pada anak-anak di kelas saya itu. Kemudian yang 6 orang ini saya panggil satu persatu ke depan untuk dilatih membaca menggunakan itu buku bacaan yang untuk anak TK itu, yang jilid 4 sampai jilid 6 itu. Sebetulnya kalau mengenal huruf itu sudah lumayan sih. Namun ketika ingin membaca itu pada suku kata, ketika ada huruf konsonan itu masih belum melekat pada ingatannya. Diberitahukan, terus beberapa saat ditanyakan lagi, lupa lagi, Bu, gitu. Wah, jadi bagus sekali ya ternyata sudah pelaksanaannya Bapak itu sampai sekarang ini ya. Dengan memberikan pembelajaran atau sedikit pembelajaran tentang cara membaca secara pelan-pelan nanti akan bisa berkembang begitu Pak ya. Jadi sekarang rencana ke depannya apa setelah memberikan misalnya tambahan pembelajaran, maksudnya memberikan buku-buku seperti anak TK seperti itu, rencana ke depannya untuk menyelesaikan masalah Bapak tersebut? Ini, Bu, saya itu berencana ingin menggunakan metode membaca permulaan bagi siswa yang belum bisa baca itu, yaitu penggunaan media big book, buku besar. Sebetulnya sudah ada sih untuk medianya itu, untuk bukunya itu di perpustakaan sekolah. Saya akan coba untuk mengenalkan pada anak-anak. Siapa tahu mungkin bisa termotivasi, semangat untuk membaca apabila ada gambar-gambar gitu, Bu. Apabila ada gambar di situ, mungkin anak-anak akan tertarik karena dunianya mungkin masih suka dengan benda-benda yang konkret atau gambar-gambar yang berwarna gitu, Bu. Itu mungkin rencana yang insya Allah akan saya lakukan. Tapi untuk kendalanya hingga saat ini masih belum, Bu, belum terlaksana seperti itu. Oh, jadi masih ada kendala begitu Pak ya? Betul. Nah, kendalanya misalnya seperti apa itu Pak? Boleh saya tahu? Ya, untuk sampai saat ini kendalanya sih untuk di sekolah itu karena saya masih ini ya berbarengan dengan program guru penggerak ini, jadi tidak bisa maksimal untuk membersamai anak-anak mencari waktu khusus dengan yang 6 orang ini. Jadi saya selama ini masih memberikan pelajaran sesuai dengan kurikulum yang sudah ada. Tapi untuk khusus 6 anak ini masih belum saya tangani secara khusus. Tapi sebetulnya ada sih program sekolah yaitu pembinaan
bagi anak yang belum bisa baca. Artinya program baca. Program baca itu dilaksanakan setelah istirahat jam pertama, Ibu. Setelah istirahat pertama. Kan ada 2 kali istirahat itu di sekolah. Pukul 9 istirahat pertama, terus istirahat yang kedua itu pukul 11. Seperti itu. Sampai saat ini yang 6 orang ini masih 2, cuma yang alhamdulillah sudah lumayan. Yang 4 orang ini yang laki-laki semua nih. Apakah karena laki-laki memang bisa dikatakan lebih aktif gerakannya sehingga sulit untuk diberikan penanganan seperti itu. Oh, iya. Dari rencana yang saya dengar tadi itu Pak ya, rencana Bapak tentang ke-6 siswa yang cara membacanya kurang. Nah, apa komitmen Bapak dalam rencana yang Bapak lakukan itu? Komitmennya seperti apa? Saya berkomitmen 6 anak ini yang belum bisa baca ini saya upayakan supaya bisa baca, Bu, sebelum naik ke kelas 5 dengan cara memberikan tambahan pembelajaran berupa bimbingan baca secara khusus. Mungkin di sela-sela istirahat anak-anak ketika yang lain lagi bermain jajan, mungkin saya akan panggil duduk bersama di teras sekolah atau di taman sekolah untuk belajar membaca seperti itu. Saya akan berkomitmen untuk terus secara kontinu mungkin, Bu, karena ini harus dilakukan secara berulang-ulang. Tidak mungkin cuma 1-2 kali terus akhirnya tidak konsisten, lupa lagi anak-anak itu. Seperti itu. Saya tanya sekarang Pak ya. Saya tanya skala prioritas. Skala prioritas sebelum komitmen dijalankan dan sesudah komitmen dijalankan. Skala prioritasnya sebelumnya itu berapa Bapaknya? Dalam rencana yang Bapak lakukan itu? Kalau boleh, mungkin sekitar masih 5-6, Bu. 5-6 kalau saya berasumsi, Bu ya. Iya. Sebelum melaksanakan rencana itu. Tidak tahu ke depan mungkin saya akan berusaha untuk bisa mencapai 9-10 lah. Seperti itu. Wah, bagus sekali itu Pak. Saya sangat mendukung dengan program Bapak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan. Seperti itu. Amin. Bu ya. Iya. Sekian dulu ya Pak ya. Perbincangan kita lanjutkan ke Bu Nindya. Iya. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.